Gua rasa zaman sekarang mempercayai seseorang itu sulit, apalagi menaruh perasaan ke orang yang bisa dipercaya. Mungkin gue juga termasuk orang yang gak bisa dipercaya. Makanya, kali ini gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman buruk gue dalam menjalani sefrit hubungan. Kenalin, nama gue Najwa. Gue bukan berasal dari bumi. Gue dari tempat yang jauh dari bumi, yaitu Bekasi. Jangan tanya gimana cara gue bisa nafas di sono. Gue punya insang. Jadi, gue tuh sebenarnya udah punya pacar. Namanya Rehan. Kita pacaran dari awal masuk SMA. Semuanya berjalan menyenangkan dan semestinya. Ya, pacaran anak Bekasi nggak jauh beda lah ya sama gaya pacaran anak Jakarta. So, nggak usah cengin kita ya. Kadang kita hangout bareng, party bareng, ngupil bareng. Bahkan, tiap tanggal jadian, kita selalu ngerayain. 1 bulanan, 2 bulanan, 9 bulanan. Ya gitu deh. Sampai akhirnya, ada hal yang bikin gua khawatir. Nanti setelah lulus hubungan kita bakal gimana? Secara Rehan lanjutin kuliah di univ swasta di kota Bandung. Kebayang kan kalau ntar si Rehan kecantol sama Melia-Melia di Bandung? Tesudi aing. Sebenarnya sih gue pengen kuliah bareng dia di Bandung. Tapi banyak gue khawatir gak mau ngelepas anak kesayangannya ini. Ya kali dah gue jadi LDR-an. Dengan berat hati, akhirnya kita LDR-an Jakarta-Bandung. Jujur, di awal-awal kuliah, gue suka uring-uringan gak jelas gitu. Tiap hari gue selalu chattingan. Atau video callan tentang apa yang kita alami selama sehari itu. Meskipun sinyalnya jelek, suka bikin gambar merepet-merepet. Andai jarak Jakarta-Bandung hanya terhalang rumah Pak RT. Mungkin gue bisa COD tiap malam sama Rehan. Di kampus, gue orangnya cukup menutup diri. Karena gue tuh tipikal orang yang butuh waktu buat beradaptasi sama orang lain. Dan untungnya, ada yang klop sama gue. Namanya Sony. Sony tuh anak rantau gitu. Kadang ada aja hal konyol yang dia lakuin. Kayaknya dia waktu TK suka nyemilin penghapus yang wangi deh. Dari situ dia sering curhat masalah kosan yang nunggak. Ngirim uang bulanan suka telat. Atau rebutan pakai kamar mandi pas lagi muncak-muncaknya kebelet boker. Jadi kadang gue ngerasa nih anak lucu. Kita sering nongkrong di Warmindo dekat kosannya Sony. Ya, abis kenyang gue mampir ke kosannya. Ya you know lah ya ngapain. Ya belajar lah. Belajar memahami. Namanya juga hati. Kadang gue butuh namanya kasih sayang dari orang yang deket sama gue. Tapi tanpa disadari gue mulai baper sama kedekatan Sony ke gue. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rehan, gue suka jalan gitu sama Sony. Ya palingan nonton atau makan doang. Tenang aja, kita main bersih. Tapi pelan-pelan di situ gue sadar, ini nggak benar. Gue harus jaga jarak. Gue sama Sony kan cuma sebatas temen. Apa gue harus ngejauh dari Sony? Sedangkan Rehan, jauh di sana nggak bisa ngasih gue belayan. Gue bingung. Pelan-pelan gue ngejauh dari dia. Gue coba belajar buat ngebatasin pertemanan ini. Gue juga gak mau ini jadi masalah ke depannya. Pasti nanti bakal ada yang tersakiti. Entah Rehan, Sony, atau gue. Ntar yang ada gue dikira nge-PHP-in dia. Dan gue yakin di sana Rehan bisa jaga hati. Seminggu setelah gue menjauh dari Sony, gue ngerasa feel better lah. Hubungan LDR itu emang berat. Tapi gue yakin, semuanya akan membaik. Semoga tindakan yang gue pilih ini tepat. Singkat cerita, hubungan LDR gue sama Rehan menginjak 2 tahun. Ya, gue lumayan sering ketemu juga sih.
Soalnya LDR Jakarta-Bandung gak jauh-jauh amat. Kadang kalau ada long weekend, si Rehan sering balik ke Jakarta buat ngapelin gue. Kadang juga gue main ke Bandung. Tapi lama-kelamaan gue ngerasa hubungan ini makin merenggang. Rasanya kayak spion metik udadol. Tiap dikencengin malah longgar. Gue ngerasa agak kosong kalau berhubungan sama dia. Tapi selama itu, Sony juga masih berusaha deketin gue. Jir, emang gue seoke apa sih sampai dia mau stay PDKT-in gue? Mau berusaha deket lagi sama Sony, tapi guenya gengsi. Ntar dikira dia cuma sebagai pelampiasan gue doang. Duh, ruwet bener dah nasib gue. Kayak bayaran BPJS. Gak tahu kenapa gue mulai banding-bandingin Sony sama Rehan. Apa gue minta putus aja ya sama Rehan? Tapi gila aja kalau gue yang mulai. Apa gue harus nunggu kesalahan dari dia? Duh, please deh Najwa. Lu tuh udah lama pacaran sama Rehan. Belum tentu lo bisa dapetin yang sebaik dia. Karena gabut, akhirnya gue buat instastory tuh. Biasalah, cuma blank hitam doang pakai background musik galau. Mendadak, seolah semesta tahu apa yang gue mau. Terus, Sony replay story gue kayak gini. Wah, kamu kenapa? Akhirnya gue bales. Gak kenapa-napa kok. Tapi dia berusaha baik sama gue dan ngerayu gue buat nyeritain kenapa gue buat instastory itu. Cerita aja sama aku. Wah, ya jelas dong gue bakal cerita. Akhirnya gue bales dia. Ya udah, move WA aja ya. Gue lagi butuh temen curhat nih. Dan akhirnya kita chattingan dari jam 9 malam sampai mau subuh. Anjir, udah lama gue gak ngerasain euforia PDKT ini. Pada ngerasain gak sih? Gak berselang lama, akhirnya kita makin deket banget. Sampai akhirnya si Sony nembak gue. Oh my god, udah lama gue gak ditembak sama cowok. Deg-degan juga ya. Gue sih gak kaget. Secara emang dia getol banget deketin gue dari dulu. Oke deh, gue terima. Tapi Rehan gimana ya? Jujur, gue masih ada rasa sayang sama dia. Tapi jujur, gue butuh seseorang yang selalu ada di deket gue. Beberapa minggu ini, gue jarang banget komunikasi sama Rehan. Sampai akhirnya, gue paksain buat ngehubungin Rehan. Kalian paham lah ya maksud gue apaan. Dan Rehan ngangkat telepon gue. Halo Yang? Terus dia jawab. Tumben banget nelpon jam segini. Kenapa? Gue berusaha basa-basi. Tapi emang nih mulut kalau buat mutusin orang berat banget. Gak apa-apa kok. Cuma mau ngobrol aja. Oh, kirain kenapa? Tenggorokan gue jadi gatel. Ray, kamu tahu kan kalau akhir-akhir ini hubungan kita mulai merenggang? Bahkan garing banget. Kita chattingnya juga udah gak nyambung. Ya gimana ya, kamu paham kan? Sedangkan kita juga punya kesibukan masing-masing yang ngebuat kita gak ada waktu satu sama lain. Tiba-tiba Rehan motong. Kamu minta putus? Gue makin deg-degan dong. Ya menurut kamu, toh kalau dipaksain gak akan baik. Jadi, terus Rehan motong lagi. Ya udah kalau itu yang kamu mau. Aku gak akan maksa kok. Makasih ya buat 5 tahun yang indah ini. Teleponnya dia matiin. Gue sedih bukan main. Tapi di lain sisi gue lega dan tenang. Karena ada Sony di sisi gue. Seminggu setelah putus, hidup gue kayak LGBT. Lebih berwarna. By the way, meskipun gue udah putus sama Rehan, bukan berarti gue blokir semua kontaknya. Justru gue berharap dia baik-baik aja di sana. Oh iya, kebetulan gue lagi nunggu Sony buat malam mingguan. Sambil nunggu sih, gue iseng-iseng kepoin IG-nya Rehan. Ternyata dia posting foto berdua cewek. Gue sih seneng-seneng aja.
Toh, gue juga punya cowok baru. Wah, cantik juga nih cewek barunya Ray. Kebetulan si Ray nge-tag akun ceweknya. Saking keponya, gue klik dong. Dan ternyata itu adalah hal terburuk yang harusnya nggak perlu gue tahu. Gue scroll down, dari atas ke bawah, ternyata isinya foto mesra-mesraan sama Ray. Dan gue bener-bener stalk tuh cewek sampai postingan terlamanya. 2018? Loh kok captionnya mesra sih? Kan waktu itu kita masih pacaran. Asli, gue terpukul. Ternyata dia udah duluan selingkuh ketimbang gue. Dari situ, gue ngerasa ada yang aneh. Kok selama ini nggak ketahuan ya sama gue? Tahu gitu, dari dulu gue udah sama Sony. Tapi bener kata orang, yang sayang akan selalu kalah dengan orang yang selalu ada. Pesan gue ke kalian, kalau lo udah ngerasa hubungan kalian udah nggak sejalan, mendingan diobrolin dulu baik-baik deh. Cari solusinya, bukan cari gantinya. Daripada lu hianatin pasangan lu sendiri. Terus kalau lo putus sama pasangan lo, usahain baik-baik. Karena dia adalah orang yang pernah lu sayangi dan menghabiskan waktu di bawah putaran matahari. So, kalau kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatin animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim email di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.